Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidzah di mana saja berada, khusus para alim ulama, para asatidzah setempat, dan juga yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mudi Al-Ansari, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan juga Ibunda Haja Maimunah selaku guru kita juga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, anak turunan jadi anak yang soleh dan solehah. Dan Ibu Haja Neng selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Azhar, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dikuatkan iman Islamnya, anak turunan jadi anak yang soleh dan solehah. Saya ibu sekalian hadir pada siang hari ini yang saya cintai, insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat ini betul-betul kita syukuri dengan kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Salawat serta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para seluruh keluarga, para sahabat, dan juga tentunya kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama, kita doakan untuk kedua orang tua kita, para guru-guru kita semua, dan juga suami-suami ibu semua yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, para kiai, para ulama, para habaib, para masyayikh. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, terima segala amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, dan juga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga kita berdoa untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini, Ibunda Haja Maimunah, Ibu Haja Neng, dan juga semuanya kita yang hadir. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman Islam kita. Baji Rokiah, ya Baji Rokiah juga mudah-mudahan selalu sehat sehingga bisa hadir terus. Pokoknya semuanya ya Bu yang kurang sehat diangkat oleh Allah penyakitnya, dan mudah-mudahan sakitnya akan menjadi penggugur dosa kita dan ditambah kebaikan kita. Allah angkat derajat kita menjadi orang-orang yang sabar dan lurus dalam ujian Allah. Yang sedang menghadapi masalah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Yang sedang mempunyai hutang, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan melunasi hutang-hutangnya. Dan juga mudah-mudahan Allah terangkan hati kita, diberikan pemahaman dalam setiap kita belajar dimanapun, dengan mendapat ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. وإلى حضرتي في هذا الحديث الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan hadisnya itu. Kita belajarnya Lubabul Hadis ya Bu ya. Matan Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana wa bi'ulumi amin amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi', bab yang keempat, fi fadilatis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat atasku, kata Rasulullah, satu kali, sallallahu alaihi ashra, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kita baca salawat, salawat kan banyak ya Bu. Ada salawat nariyah, ada salawat munjiyat, ada salawat tibil qulub, ada salawat nurbuat, ada salawat untuk kebaikan akhlak dan kemurahan rizki, ada salawat yang biasa yang paling pendek. Apa yang paling pendek? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kita baca sekali tuh. Tadi tuh Allah langsung doain kita. Salat itu artinya mendoakan. Berapa kali Allah? 10 kali bersalawat kembali untuk kita. Ya, maka beruntung orang yang senantiasa lisannya dibasahi setiap harinya dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini udah berapa kali Bu salawat? Paling tidak setiap habis sholat tuh Bu salawat. Bukan waktu sholat. Kalau waktu sholat memang rukun. Kalau sholat nggak pakai salawat nggak sah sholatnya. Ya, karena sholat ada salah satu rukun dalam sholat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika kita membaca salawat, hadir hati kita atau tidak hadir hati kita, itu tetap mendapatkan pahala, keutamaan membaca salawat. Itu hebatnya salawat. Kalau baca la ilaha illallah kan harus hadir hatinya. Jadi kalau membaca salawat Ibu sambil jalan, sambil masak, sambil apa saja, sambil nonton inset pagi juga bisa salawatan. Sambil Ibu nyapu itu salawatan. Baca salatnya sambil ibu laguin juga enggak apa-apa. Seperti Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin. Terusin Bu, ragu-ragu. Wa dawaiha wa afi abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apalagi kalau hatinya lagi galau, itu baca tibil qulub. Tibil qulub artinya obat hati. Kalau kita bersolat kepada Rasulullah, maka hati kita yang sedang galau pun jadi tenang. Itu keutamaannya sholawat, ya. Jadi perbanyak sholawat. Jangan bilang bete-betean Bu ya. Baca sholawat kalau hatinya lagi bete-betean, maka hilanglah bete-nya itu.
Salawat tibil qulub. Atau ibu mendawamkan salawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilatan ya. Setiap hari enggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Setiap hari baca salawat nariyah 11 kali. Kan enggak berat tuh 11 kali. Ya. Berat enggak kira-kira, Bu? Enggak. Habis salat subuh, sebelum masuk salat isyraq, waktu isyraq kan bisa di sejadah sama kita baca salawat kamilah 11 kali. Enggak nyampe 10 menit 11 kali. Ya. Sampai dilaguin. Kalau enggak dilaguin juga enggak apa-apa, Bu. Enggak mesti dilaguin. Ibu baca Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil kurub wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Karena ketika kita salam kepada Rasulullah, ibu mengucapkan salam bukan hanya ketika kita berada di Raudhah. Kita baru masuk Madinah kita salawat kepada Rasulullah, kan pas di Kuba yang warna hijau tuh ya. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Nabi Allah. Kemudian kalau di sini bagaimana? Ketika kita salam kepada Rasulullah, maka salam itu akan disampaikan oleh malaikat. Dibawa langsung ke Madinah tuh salam kita nih dari Mahoni nih, Bu. Dari Mahoni Ibu salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah. Salam kita tuh dibawa sama malaikat, disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini umatmu si fulana mengucapkan salam. Langsung dijawab oleh Rasulullah, Bu, salam itu. Bahkan pernah ada kisah, ada seorang waliullah, auliaullah, ketika sedang berada di Madinah, sedang salat di Madinah. Kalau laki-laki kan nggak pakai jam kayak perempuan ya, cuma sekarang berlaku semua. Ketika mereka sedang salat sunnah bukan salat wajib, ya salat sunnah mutlak atau salat sunnah tahiyatul masjid, maka Rasulullah mengeluarkan tangannya dari dalam kubur Rasulullah, karena Rasulullah itu nggak wafat. Rasulullah hanya berpindah tempat untuk kembali menemui Rabbnya. Jadi para anbiya itu masih hidup. Secara hukum dunia, secara dunia aja dia wafat, tapi sebenarnya masih hidup. Saat itu Rasulullah memanggil salah satu ulama besar, auliaullah, dipanggil oleh Nabi. Maka orang pada nanya, mana yang namanya si fulan, sedangkan dia sedang sholat. Dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjabat tangan si aulia ini, Bu. Saya lupa namanya. Abdullah bin siapa namanya. Dijabat tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sangat luar biasa. Berarti orang ini bukan orang sembarangan. Ya, Bu. Kemudian setelah Rasulullah menjabat tangan aulia ini, Rasulullah menarik kembali tangannya. Takutnya orang-orang pada pengen salaman semua sama Rasulullah. Karena orang-orang tertentu saja yang bisa hal itu. Setelah dia berjabat tangan dengan Rasulullah dan bau wanginya itu sampai semua mencium, dan dia kemudian mengatakan, wahai manusia yang ada di sini, injak saya. Kenapa? Kekhawatiran dia menjadi orang yang sombong, karena akan menjadi bahan cerita bahwa si fulan sudah berjabatan tangan dengan Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah wafat. Maka orang tidak ada yang mau karena dia ulama besar, tapi dia sengaja dia tiduran di pintu Masjid Nabawi. Kan di dalam Masjid Nabawi itu banyak orang sehingga kan tidak bisa dihindari orang-orang berdesak-desakan untuk keluar, maka terinjak-injak dia. Kenapa dia minta diinjak-injak? Untuk menghilangkan kesombongan, takut dia sombong. Karena dia sudah bisa berjabat tangan dengan Rasulullah dan namanya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita bisa seperti itu, oh pasti cerita kita kemana-mana, Ibu. Ya Allah, saya waktu umroh dipanggil sama Rasulullah, saya jabatan tangan. Kira-kiranya viral tuh di viral ada di YouTube ya. Ini tak khawatirnya ini karena seorang ulama, seorang kiai waliullah, dia tidak mau ada dalam dirinya sombong, karena sombong itu akan
menghilangkan amal-amalan kita. Ya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Hadis yang selanjutnya bismillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku alfa marrat, 1000 kali. Kita salat 1000 kali, Bu. Lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah, maka dia tidak akan mati kecuali Allah bahagiakan dia dengan surga. 1000 kali, Bu. Pernah salat 1000 kali? Sebentar. Paling juga berapa jam? Enggak, salawat yang pendek aja. Salawat yang pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau salatnya pada alinya pakai wa ala ali. Kalau kita enggak pakai wa ala ali, ali itu keluarga kita, kan keluarga Rasulullah. Kalau itu enggak dipakai, kita enggak kebagian salatannya nanti, Bu. Jangan Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kitanya ke bawah. Paling 300, alhamdulillah 300 daripada enggak ya. Tapi sekali-sekali lah baca sampai 1000 kali kita salawat kepada Rasulullah. Bukan baju aja dicicil, salawat jadi dicicil, Ibu. Bahkan kalau ada, Bu, yang kalau untuk apa namanya tuh atakah itu sampai 10.000 kan. La ilaha illallah 10.000, kemudian baca al-ikhlas 10.000. Kalau itu bisa dicicil tuh. Sebenarnya kalau 1000 masa dicicil. Kalau Ibu bangun malam aja, bangun dari jam 2, kemudian sholat tahajud jam 2, jam 3 mulai salawat, subuh kelar. Asal bangunnya jam 2, kalau bangunnya jam 3 nggak keburu. Ya, karena belum kita sholat wudhu, sholat sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih kan, tasbih, sholat tahajud kan gak keburu kalau itu. Tapi kalau bangunnya jadi jam 2 atau jam setengah 2 itu keburu salawat. Habis salat sunnah hajat, kemudian salawat Rasulullah, baru lanjut salat tahajud. Bisa begitu, atau mau tahajud dulu nggak apa-apa. Kalau nggak nyampe itu nggak apa-apa, nanti habis sholat subuh lanjutin tuh, baru berapa ratus tuh, ya, insya Allah. Jadi orang yang bersawat kepada Rasulullah 1000 kali, maka dia tidak akan mati kecuali ketika dia mati dibahagiakan oleh Allah dengan apa? Dengan surga. Di dalam hadis yang lain diterangkan dari Ibnu Abbas bahwa barang siapa orang yang bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali, maka Allah akan memberikan kebahagiaannya sebelum dia mati pun. Dia sudah diberikan kebahagiaan itu oleh Allah, sudah digembirakan oleh Allah, karena hatinya sudah menyatu dengan Rasulullah, dengan Allah. Kan kalau 1000 kali berarti Allah bersolawat berapa, Bu? 1 kan 10, berarti kalau 1000 gitunya, Bu, yang bisa nyampe 100.000 Allah salawat sama kita. Kan kelipatannya 10. Ya, kelipatannya kan 10. Ya. Kalau Allah sudah membacakan salawat kepada kita, Allah sendiri mendoakan kita, udah pasti diijabahnya kita. Makanya kalau kita hatinya lagi bingung, ada masalah yang belum bisa kita selesaikan, bacain banyak salawat, maka Allah akan mudahkan jalan keluarnya. Ya. Lanjut ya, Bu. Hadis yang selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Ya, hadisnya sama yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalat atasku 1 kali, maka Allah akan bersalat baginya 10 kali.
Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'ah. Dan barang siapa orang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ata sallallahu alaihi biha alfa. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan bersalawat baginya 1000 kali. Allahumma shalli. Wa sallallahu alayya alfa lam tamassahun nar. Dan barang siapa bersalawat atasku alfa 1000 kali, lam tamassahun nar, maka Allah tidak akan mengizinkan, atau lam tamassahun nar, maka dia akan dijaga oleh Allah untuk tersentuh oleh api neraka. Tuh, Masya Allah, dahsyatnya salawat. Makanya sebelum kita wafat, yuk kita bismillah untuk bisa walaupun cuma sekali, 1000 kali celengan ya. Ini di dalam kitab ini juga diterangkan bahwa ada seorang laki-laki yang dia durhaka kepada Allah, kerjaannya mabuk ya. Bahkan kalau orang mabuk kan gak sholat. Suatu saat dia diberikan nasihat oleh salah seorang ulama, seorang kiai. Kata kiai, kamu berhenti untuk minum minuman keras, bertobatlah kamu kepada Allah. Khawatir kamu mati, nanti kamu masuk neraka. Ini karena orang tukang mabuk begitu nasihat sama kiai masih cuek bebek aja, Bu. Dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi apa yang terjadi, bahwa ketika dia mati, ulama ini melihat dalam mimpinya dia diberikan oleh Allah kedudukan yang tinggi. Ini kiai kaget, ini kan dia gak pernah sholat, tukang mabok, kok begitu tingginya Allah memberikan kedudukan kepada dia. Maka ulama ini nanya dalam mimpinya, amalan apa yang kamu kerjakan sehingga Allah memberikan kamu derajat begitu mulia? Apa kata si laki-laki ini? Saya pernah suatu saat saya sedang berjalan, kemudian ada majelis ilmu. Saya duduk bersama di dalamnya. Dan ketika saya mendengar ulama mengatakan bahwa barang siapa orang berselawat kepada Rasulullah dengan suara yang keras, maka Allah akan memberikan dia derajat yang tinggi. Maka aku bersolawat dengan keras, dan kemudian yang lain ikut bersolawat dengan suara yang keras. Itulah yang menyebabkan Allah memberikan kedudukan saya seperti ini. Ketika dia bersolawat keras, yang lain pada ikut, berarti ikut mendoakan dia. Jadi kalau salawat kan lagu kalau di masjid, tapi jangan sallallahu ala Muhammad. Yang kencang salawatannya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala, suaranya kuat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salawat kenceng, yang lain pada ngikut kan, Bu? Tadi dikatakan hadis yang pertama, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashra. Kita berselawat 1 kali, Allah 10 kali. Sedangkan ketika kita sholat banyak jamaah yang ikut bersolawat, maka itu akan kembali kepada kita dan juga kepada orang yang bersolawat. Walaupun lagi ngantuk, begitu baca sholat atau baca sholat, ibu bangun ikut solawat. Mudah-mudahan dengan solawat kita itu akan menyebabkan kita ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, jadi jangan malu, biar enak ya enggak suaranya, penting keras suaranya.
yang nggak enak juga biasanya kalau di masjid atau di tempat umum yang baca pertamanya enak, ke bawah enak Bu. Saya suka begitu Bu. Saya pede aja kalau ada yang baca salawat kenceng apa enak, saya ikut. Perasaan suara saya enak. Tapi begitu sendiri kok enggak ya? Karena apa, ke bawah efeknya Bu. Iya, jadi pede aja Bu. Kalau lagi banyak kan gak ada yang dengar satu-satu. Yang kedengaran pasti yang suaranya enak tuh. Ya, jadi jangan Ibu baca sholatnya kayak mau kayak enggak gitu, mau enggak gitu. Jadi harus dengan suara yang lantang dan semangat, tunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sehingga Rasulullah pun begitu mencintai kita. Ya, insya Allah. Ini kita udah tahu hadis ini untuk kita lebih semangat, lebih banyak lagi kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu nggak pegang tasbih, kadang-kadang kalau nggak pegang tasbih kan lupa. Tapi kalau kita biasa kadang diingetin lagi, ya Allah, salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus udah lama-lama lupa lagi, nggak apa-apa. Begitu ingat salawat lagi, gitu ya. Kecuali memang kalau kita pakainya tasbih, itu selalu nih. Tasbih itu adalah pengingat, bukan kita mau ria, bukan. Pengingat kita, kalau kita pegang tuh pasti kita ngomong, pasti kita mulut kita terus basah dengan zikir kepada Allah, salawat atau istighfar. Terutama di bulan Muharram nih Bu, yang paling banyak kita harus baca apa? Ini Muharram nih. Kemarin katanya udah 3 saya keutamaan Muharram. Ibu masih ingat? Kalau lupa kan gak inget Bu. Deh, di bulan Muharram ini salah satu keutamaan kan diterimanya taubat Nabi Adam. Selama sujud selama 40 tahun dengan satu kesalahan. Kemudian di situ Nabi Adam alaihissalatu wassalam membacakan salah satu istighfar yang kita selalu baca. Apa tuh doa istighfarnya? Bukan, itu mah Sayyidul Istighfar. Apa tuh Bu? Waktu Nabi Allah Adam salatu was, itu doa untuk keluarga, anak soleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu ibu-ibu sayang, doanya ya Allah, Mak. Itu istighfarnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam ya Mak. Tuh, kalau Mak lagi sholat kan baca tuh doa. Tuh waktu angkat tangan kan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal doanya Mak. Inilah emak-emak kalau belajarnya sudah memang emak-emak. Barlen. Tapi ini belum bubar Bu. Barlen itu kan bubar, kelalen. Ini belum bubar, masih ada di majelis. Kenapa bubar itu? Kenapa Barlen? Ibu, yang ibu baca itu tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa tuh artinya? Ya, apa tuh artinya? Rabbana zalamna, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, aku orang banyak zalim pada diriku sendiri. Zalamna anfusana, ya Tuhan kami, aku adalah orang banyak berbuat zalim kepada diriku. Wa illam taghfir lana, andaikan kau ya Rabb tidak mengampuni aku, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan engkau tidak mengasihi kami, mengasihi aku, lanakunanna minal khasirin, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Tuh
Tuh, jadi kalau kita baca itu sungguh-sungguh ngomongnya, doanya. Kita ini banyak zalim. Zalim itu apa? Kita banyak zalim pada diri sendiri. Seperti ibu sholat lalai, itu zalim namanya. Ya, melalaikan waktu sholat. Zuhur mestinya jam 12 lewat 5 menit. Nanti sholat zuhurnya jam 2. Itu namanya zalim. Itu masuk ke fawailul lil musallin. Ini kejadian nyata, Bu. Kemarin saya ngisi di salah satu ta'lim. Saya ngisi dari jam 2 lewat seperempat kalau tidak salah. Jam 2 lewat 5 pas 10. Selesai sampai dengan doa itu saya jam 3 kurang 5 menit. Ada sedikit pertanyaan sampailah jam 3 lewat sedikit. Ada beberapa ibu-ibu baru pamitan, maaf tempat sholat di mana? Saya kaget. Saya pikir mau sholat asar. Kalau sholat asar dalam hati saya belum waktu, karena asar itu jam 3:30 sekarang, 3:30 kurang ya. Ternyata mau sholat zuhur. Astagfirullahaladzim, masya Allah tabarakallah. Kalau anak muda masih mendingan. Ini mah udah emak-emak, Bu Haji. Ya Allah ya Rob. Udah jam 3 lewat baru sholat zuhur. Udah malaikat udah nutup, bukunya ditutup. Kemana aja dari tadi dia makan, dia bercanda lain sebagainya. Datang dari jam 11 di acara pengajian. Zuhur dia lewatin baru jam 3 lewat sholat zuhur. Ini mudah-mudahan ibu di sini nggak ada yang soal nih. Baru kejadian kemarin saya kaget. Saya bilang kalau saya diundang lagi saya akan bahas tentang masalah sholat. Kalau satu-satu kan ditanyain, Haji kok sholat jam segini, takut dia marah. Maka dikeluarkan nanti dengan dalilnya. Apa yang dimaksud dengan fawailul lil musallin, orang yang sholat tapi dia masuk ke dalam neraka wel. Inilah alladzina hum 'an salatihim sahun, dia lalai dalam salatnya. Ya Bu, kebanyakan ngurusin urusan dunia, makan diduluin. Memang boleh kalau kita lagi lapar banget jangan sholat dulu, daripada nanti kita makan dulu, sesudah selesai makan segera tunaikan kewajiban untuk sholat. Jangan sampai menunda waktu sholat sampai mau akhir, sampai akhir itu namanya. Bisa jadi karena kebiasaan. Nun, permisi dulu, maaf ya udah jam segini saya belum sholat. Dengan begitu kan kita dengan tidak sengaja ngajak dia juga sholat. Jam 2 masih tapi udah mau masuk akhir. Afdalus sholat fi awalil waqti. Ini kalau ibu belajar ini Safinatun Najah saya rasa udah ini masuk babnya. Bab untuk waktu-waktu sholat. Insya Allah kalau memang itu nanti dibagi 2 deh waktunya ya. Kalau minggu kedua saya akan Lubabul Hadis, mata Lubabul Hadis. Kalau pas ngisi lagi di ini ya Safinatun Najah, ngingetin. Kita sama-sama ngingetin. Ibu ngingetin saya ngingetin ibu. Kita sama-sama belajar ya. Karena masalah wudhu saja terkadang kita agak-agak sembrono. Ya Bu, padahal sholat dari dulu, dari kecil udah diajarin sholat. Sampai tua sholat kadang-kadang wudhu aja main kaki, main lonjorin aja ya, kaki main ituin aja. Apalagi kalau lagi antrian tuh, waduh masya Allah tabarakallah. Ya, ini kita perlu perhatikan untuk sholat kita karena kita sudah uzur. Ya, jangan karena umurnya sudah uzur kemudian sholatnya jadi uzur. Jangan gitu Bu. Justru udah waktu umur kita udah uzur, perbaiki ibadah sholat kita. Kemudian yang tadi kalau kita merasa sholat kita masih banyak kekurangan, wudhu kita belum sempurna, sering kita baca istighfar, kemudian sholawat tadi, ya. Istighfarnya di bulan Muharram ini perbanyak.
Istighfarnya Nabi Adam atau istighfarnya Nabi Yunus? Gimana Nabi Yunus istighfarnya, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Ini mumpung saya ingat juga, saya undang ibu semua ya di tanggal 6 Agustus pagi jam 8 yaitu di Jalan Walang Sari Raya. Insyaallah akan diadakan acara acara Muharram menyambut bulan Muharram karena ini tahun baru kita ya, tahun baru. Tanggal 6. Kemarin kan udah dikasih undangannya Mami. Kemarin untuk undangannya kan belum dibaca Mami. Tanggal 6 hari Ahad ya, Bu. Penceramanya Kiai Haji Badrun dari Jakarta Timur. Kiainya masih muda, Bu. Ganteng kiainya. Biar ibu segar kelihatnya. Lah kalau kita udah tua ngeliat yang tua juga makan bawaannya ngantuk. Ya, kalau lihat kiainya masih muda kan segeran dikit. Ya. Kita bisa hadir semua ya, Bu ya. Mudah-mudahan pada sehat, longgar waktunya ya. Jam pagi jam 8 pagi. Kemudian kalau ibu mau ikut serta untuk menitipkan rizkinya ya, sedekah, ikut sedekah. Kalau mau ngambil, saya sedekahnya mau nasi aja Ustazah, misal 1 box nasi itu 15.000 ya. Kalau ibu ngambil 10 berarti 140.000 gitu ya. Itu deposito kita tuh, yang pasti nanti akan ketemu di sana. Itu ya udah jelas. Kalau deposit kita di bank ya, kalau itu tidak dikeluarkan zakatnya kan dosa. Tapi deposit kita yang tadi itu pasti ketemu nanti di sana. Jadi kalau ngambilnya nasi box itu harganya 15.000. Kalau ngambilnya snack itu udah harga 10.000. Tapi ibu nggak usah ngasih snacknya, kasih uangnya aja. Bisa melalui ketuanya, Ibu Haja. Di sini sekretarisnya sama bendaharanya. Atau ke baju ke Ami langsung, ibu saya Ami saya mau nyumbang. Nih mau nitip. Oh baju Dasima. Ya ibu mau nyumbang, saya mau nitip nih buat acara itu silakan. Berapapun yang ibu keluarkan itu adalah tabungan buat kita. Ya. Kemudian kalau ibu ada bajunya nanti dress code-nya itu baju putih. Ya, baju putih atasnya biru. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Kalau punya pakai putih, dress code-nya biru. Kudungnya biru ya. Niatin dari sekarang Bu ya, udah dicatat nih sama malaikat, niatin. Ya Allah, niat saya sehat, panjang umur, saya datang hadir ke majelisnya Ustazah. Ya, insyaallah biar silaturahim kitanya bertambah erat. Biar ibu tahu, ibu kan belum pernah tahu kan sana dari sana kan. Oh iya, biar tahu ya. Kalau dari sini naik 06 enggak ada ya sini. 06. Ke depan ya. Nyater KWK ya. Enggak Bu, enggak masuk ke dalam enggak. Ibu turun dari KWK langsung karena kita bikinnya di jalan. Depan jalan, di jalan raya gitu ya. Tapi bukan di jalan raya itu enggak. Jadi turun dari jalan raya, masuk sedikit, kelihatan ibu turunnya udah langsung ada tendanya situ ya. Insyaallah. Enggak. Ya di gangan saya. Jamaah bukan saya. Walaupun di rumah Bu Haji Iyo pun, Bu Bau Camat itu bukan beliau yang ngadain. Kita semua dari jamaah. Cuma tempatnya bukan pribadi dia, bukan. Dari kita jamaah semua, dari beberapa majelis salim kita kumpulkan dananya, kita ngadakan. Nah makanya ini untuk tidak terjadinya hal yang seperti itu seolah-olah ibu itu yang mengadakan, maka adanya saya adakan di tempat saya di jalan. Ya, karena dulu juga awalnya di situ Bu. Tahun kemarin mestinya di jalan raya, cuman karena ada perbaikan jalan sehingga KWK diarahkan ke situ, kita nggak bisa nutup itu. KWK kasihan mau jalannya dari mana? Akhirnya kita alihkan ke rumah itu salah satu jamaah saya, jadi di tempat situ. Ya, tapi untuk tahun ini insya Allah akan diadakan di jalan raya supaya syiarnya lebih terlihat dan jamaah bisa banyak yang hadir. Ya, insya Allah ya. Hadis yang selanjutnya
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya as-salata alayya faqad ahta'a tariqal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa bersalawat atasku, faqad ahta'a tariqal jannah, maka sungguhnya dia lupa jalan menuju surga. Tuh, Bo. Orang yang lupa dengan sengaja tidak bersalawat kepada Rasulullah, faqad ahta tariqal jannah, maka sungguh dia itu orang yang tersasar jalannya menuju surga. Ini jangan sampai nyasar. Kalau nyasar ke surga berarti masuknya mana? Iya, soalnya dia faqad ahta tariqal jannah, maka dia sungguh telah salah jalan menuju surga. Kan ada pintu surga, ada pintu neraka. Berarti kalau lupa masuk pintu surga, naudzubillah. Maka jangan pernah lupa kita bersalawat kepada Rasulullah setiap hari. Setiap hari bersalawat itu. Ya. Gak usah dihitung-hitung dah. Tapi saya pengen 1000 sadar. Nah kalau pengen 1000 ibu hitung. Biar sambil jalan, biar sambil nyapu. Kan nyapu kan pakai tangannya cuma satu, nggak dua-duanya. Kecuali ibu nyuci piring, baru pakai dua, nggak bisa pegang tasbih, ya. Tapi mulut kita bisa terus bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Insya Allah ya Bu ya. Kita udah tahu hadisnya nih. Ini kan bukan kata saya, kata Rasulullah. Saya mah cuma bacain doang, nyampein doang. Ini buat sama-sama ngingetin diri saya. Usi nafsi wa iyyakum. Saya menasehati diri saya sendiri, mengingatkan diri sendiri dan juga kita semua, ya, agar kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang pertama dekat denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi kalau kitanya banyak solawat sama Rasulullah, nanti di hari kiamat dekat sama Rasulullah. Karena di sininya selalu nyebut-nyebut nama Rasulullah. Jadi kita itu akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai ketika kita di dunia. Ibu cintanya misal sama Ayu Ting Ting, ngefan banget kalau bahasa anak sekarang, ya, ngefan banget. Pokoknya udah apa-apa ngikutin cara dia. Maka nanti akan bertemu dengan orang yang paling dicintai di dunianya. Nauzubillah min dzalik. Jadikan diri kita sangat cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah katakan, tidak sempurna iman seseorang kalau dia lebih mencintai keluarganya daripada aku. Bahkan kita harus lebih mencintai Rasulullah daripada diri kita sendiri. Gimana contohnya lebih mencintai Rasulullah daripada diri kita sendiri? Kita akan merasa marah ketika ada orang yang menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa dengan tangan kita, paling tidak kita hati kita nggak terima. Ya Allah, saya nggak terima Rasulullah diperlakukan seperti itu. Itu berarti kita lebih mencintai Rasulullah daripada diri kita sendiri. Atau ibu sedang baca buku tentang masalah bagaimana Rasulullah diperlakukan oleh Abu Jahal, dilakukan oleh Abu Lahab. Lagi baca udah kesel tuh, ya Allah kalau saya waktu itu ada, ini benar-benar amat sakit hatinya gitu. Itu berarti kita lebih menyayangi, mencintai Rasulullah daripada diri kita sendiri. Tapi kalau ibu biasa-biasa aja, ya nanti juga ketemu sama Rasulullahnya biasa-biasa aja. Karena rasa cintanya tidak mendalam, ya. Jadi usahakan diri kita agar kita betul-betul mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga, ya. Cinta kepada Allah dan
cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih keburu ya, Mi? Berapa? 10 menit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahafatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatukum, salawat kalian atasku, mahafatan adalah sebagai penebus, penghapus dosa. Ya. Sudah saya sampaikan di awal tadi, kalau kita merasa diri kita banyak berdosa, di samping istighfar banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun akan memintakan ampun kepada Allah dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin 40 marratan mahafallahu dhunubahu kullaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang bersalat kepadaku di setiap hari Jumat 40 marratan, 40 kali. Enteng ini, Bu. Mahallahu dzunubahu kullaha. Maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. 40 mah enteng ya, Bu ya. Salat setiap hari Jumat. Ya, salawat 40 kali mah paling juga berapa menit. Tapi ada nanti hadis yang berikutnya, hari Jumat itu berapa kalau baca salatnya lebih dari itu apa yang Allah berikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ai illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya kharaqa dhalikal hijabu wa rufi'ad du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah ma min du'a illa bainahu, siapa yang berdoa ya kepada Allah, illa bainahu wa bainas sama, yaitu antara orang yang berdoa itu ada hijab, bainas sama itu langit ya, ada hijab, maka doa itu tidak sampai karena masih ada hijab. Apa kata Rasulullah? Hatta yusalliya alayya, sehingga dia bersolawat kepadaku. Fa idza shalla alayya taharaka, fa idza shallaya alayya kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'ad du'a. Maka apabila dia bersolawat kepadaku, maka hijab itu terbakar. Ada sebagian pendapat seperti itu, tapi ada yang mengatakan maka hijab itu terbuka dan doa kita naik ke langit. Jadi kalau ibu mau doa harus solawat. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu. Terus baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Atau mau ditaruh di depan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqti wahin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Baru dibaca hamdalah. Maka doa itu, hijab itu terbuka. Doa kita wa rufi'ad du'a, doa kita naik ke langit dan diijabah doa kita. Ya. Jadi kalau doa itu harus pakai sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumi mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa 30 minha lidunyahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang bersalawat kepadaku setiap harinya 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan memberikan kepadanya 100 hajat.
sab'ina min hali akhiratihi, maka akan diberikan oleh Allah diijabah hajat-hajatnya 70 baginya untuk akhirat, wa thalathina min hali dunyahu, dan 30 untuk di dunia. Kenapa kalau orang Islam, orang yang beriman, lebih banyak kesenangannya itu sama Allah nanti lebih banyaknya di akhirat daripada di dunia. Ibu mendingan di dunia yang bahagia apa mendingan di akhirat yang bahagia? Dunia akhirat kita pengennya bahagia, tapi ini udah janji Allah bahwa di dunia itu hanya diberikan salasina, sedangkan di akhiratnya sab'ina minha li akhiratiha. Ibu makanya jangan iri sama toko emas. Dia mah nggak sholat, nggak zakat, tapi emasnya banyak, ibu ya. Tapi dia sendiri nggak pernah pakai emas. Yang pakai emas siapa? Ibu. Orang yang beli emas juga kita, ya. Toko emas tuh bu, emasnya banyak. Saya belum pernah lihat enciknya, ya. Dia pakai emas kayak orang Islam tuh, gede-gede gitu sampai gitu. Belum pernah saya lihat. Padahal kalau dia mau lihat pakai semua juga dia bisa, ya. Kenapa mereka diberikan kebahagiaan oleh Allah? Karena mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Sedangkan orang yang beriman, kebahagiaannya nanti oleh Allah diberikan di akhirat. Karena itulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi. Di dunia ini mah kebahagiaan ada batasnya, enggak bu? Orang sekaya apapun ada batasannya nikmatinnya. Kalau dia udah mati enggak akan dibawa tuh hartanya. Ini saya punya cerita bu, ada jamaah saya punya rumahnya, dia cerita sama saya, kemudian dia privat sama saya ngajinya. Tadinya jamaah biasa di masjid, tapi dia manggil saya pengen ngaji langsung khusus. Dia cerita sama saya punya rumahnya itu 6 dan itu lantai 3 semua. Bayangin bu, 6-6-nya rumahnya lantai 3. Kita mas 1 aja nggak punya. Mobilnya kalau tidak salah dengar saya, mobilnya 18. Mobilnya kayak showroom ya bu. Rumahnya 6 tingkat lantai 3, mobilnya 18. Anaknya perempuan semua 4. Yang selebihnya kemana tuh mobilnya bu? Kalau mau satu-satu juga 6 kan, sama ibunya sama bapaknya kan. Mobilnya 18. Masya Allah tabarakallah. Tapi apa dia bilang? Ustadzah, kemudian saya diuji sama Allah. Ujian saya berat. Suaminya main perempuan. Ini pasti orang tuh kalau udah harta tahta wanita. Begitu main perempuan, perusahaan yang dia miliki di atas namakan tuh perempuan. Untungnya si ibu ini dia pegang satu perusahaan. Tapi apa yang terjadi bu? Begitu dia ditinggalin sama suaminya, suaminya ninggalin utang 8 miliar. Gak taunya mungkin katanya ustazah, saya waktu itu usaha saya campur antara yang halal dan yang haram. Boleh jadi saya bilang. Tapi dia dengan jatuhnya, dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Sampai kata dia, saya mau beli, pengen makan, beli micin 500 perak aja saya gak punya. Saat itu anaknya 4 kuliah di Trisakti. 4-4-nya Trisakti. Yang biayanya lumayan bu, ya. Sampai dia jualan nasi uduk. Anaknya kalau pergi kuliah cuman bawa air minum tok, nggak pernah dikasih jajan. Yang penting dia bisa berangkat kuliah. Dia sekarang baru merintis lagi. Alhamdulillah saya ustazah baru sekarang merintis lagi. Saya nangis sama Allah, saya pengen dikembalikan. Saya mau, akhirnya begitu kembali hijrah semua. Yang tadinya nggak nutup aurat semua anak-anaknya semua. Baru dia belajar ngaji Al-Fatihah, sampai dia, ya Allah ustazah selama ini saya salah, salat saya salah.
Mungkin lebih dari 10 kali baca Fatihah belum benar. Saya bilang jangan pindah-pindah dulu. Enggak Ustazah, saya mau, pokoknya saya baca Fatihah saya harus benar-benar. Artinya apa? Ketika Allah memberikan harta yang berlebih, dia lupa. Tapi begitu karena Allah menghendaki dia menjadi orang baik, diambil kembali oleh Allah dengan sekejap mata. Ya, bukan lagi dengan hitungan bulan. Sampai terakhir dia pernah datang ke rumah saya, ada satu rumah yang di belakang Harum itu Bu. Waktu itu dia punya utang katanya sekitar 5 juta. Karena dia udah nggak mau pusing, udah saya serahkan aja itu tanah. Yang harganya tanah sekarang di atas 2 miliar. Tapi dia nggak ngambil. Udah biarin lah Bu, dia sombong banget katanya. Saya bilang al-mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Jadi Bu kalau ada orang sombong, sombongin lagi, nggak apa-apa. Ini bukan kata saya, Rasulullah bilang begitu. Al-mutakabbir lil mutakabbir as-sadaqah. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Tujuannya apa? Supaya dia sadar bahwa di atas dia masih ada orang yang lebih daripada dia, supaya nggak sombong. Jadi kalau ada orang lagi sombong, ibu malah oh iya saya mau begini, jangan tambah sombong dia. Itu Rasulullah yang ngajarin. Biar ibu nggak punya, kalau orang sombong tinggiin aja ngomongnya, biar dia nggak sombong. Itu sedekah, ya. Bukan kata saya, bukan saya nyuruh ibu sombong, bukan. Kalau ketemu orang yang sombong, sombongin lagi. Kalau orangnya nggak sombong ya jangan disombong. Jam 3 lewat. Satu lagi ya Bu ya, biar nggak utang hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu 20 marratan wa lam yamutu hatta yubashshira bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa malaikatahu, maka bersalawat kepadanya Allah dan para malaikat 20 marratan, 20 kali. Kita salawat satu kali, Allah sama malaikat bersalawat 20 kali. Walam yamut hatta yubashshira bil jannah, dan dia tidak mati kecuali Allah bahagiakan dia dengan surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, sehingga menimbulkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan menambah diri kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu jangan lupa puasa Taswa Asyura hari Kamis. Kamis Jumat. Dan di Jumat tambahin kalau mau sekalian 11 sampai hari Kamis Jumat Sabtu. Sampai jam 11 tanggal 11. Hari Ahadnya tanggal 12 ibu nggak puasa. Lanjut Ayyamul Bait, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi perbanyak diri kita untuk ibadah di bulan Muharram ini, terutama istighfar dan juga salat dan sedekah. Ibu, sedekah. Ya mudah-mudahan ibu bisa menitipkan sebagian rezekinya untuk kita bisa sedikit berbagi kebahagiaan dan membahagiakan anak-anak yatim dan para duafa. Sebelum kita tutup, kita baca suratul Fatihah. Sekali lagi kita doakan Ibu Haja Maimunah, Ibu Haja Neng, dan juga untuk kita semua, mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan Allah yang sehat walafiat. Bu Haji Rukiah dan semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya dan diizinkan oleh Allah untuk kita sama-sama nanti di tanggal 6 Agustus kita hadir di majelis Muharram dalam keadaan sehat walafiat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'fu 'anna ya karim, fa'fu 'anna ya karim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, wa 'azamil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, wa bi syafa'atil Fatihah, وبمعززات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم
يا من لعبدي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا دافع البلاء يا الله يا رحيم ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة وثبتنا بالمعرفات من دار الفناء إلى دار البقاء دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustazah Yahya yang telah memberikan pelajarannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu